Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Octavian dengan 3 digit NIM terakhir 045. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas video Six Step BLDC. Yang pertama, apa sih itu Six Step Motor BLDC? Itu Six Step Commutation adalah suatu metode pengendalian atau komutasi yang digunakan dalam motor brushless DC atau BLDC. Nah, metode ini digunakan untuk mengatur urutan pengaktifan fase motor BLDC sesuai dengan posisi rotor sehingga menghasilkan putaran yang lancar dan efisien. Kemudian, apa sih itu sine wave BLDC? Jadi, sine wave BLDC adalah sebuah metode pengendalian motor brushless DC di mana arus yang diberikan ke tiap fase stator dibentuk mendekati gelombang sinus dan disesuaikan secara kontinu dengan posisi rotor. Nah, berbeda dengan six step yang hanya mengaktifkan dua fase secara bergantian, pada sine wave BLDC ketiga fase ini dialiri arus secara bersamaan dengan besar arus yang berubah halus mengikuti fungsi sinus yakni 120 derajat yang terpisah antar fase. Pendekatan ini membuat medan magnet stator berputar secara lebih mulus sehingga interaksi dengan magnet rotor menjadi lebih kontinu yang menghasilkan torsi yang lebih halus, getaran dan kebisingan yang rendah, serta performa yang lebih baik dan pada kecepatan rendah. Nah, untuk mewujudkan arus sinus ini, pengendali biasanya menggunakan PWM resolusi tinggi yang dikombinasikan dengan informasi posisi rotor dari encoder, resolver, atau sensor hal yang diinterpolasi. Sehingga komputasi dan kebutuhan perangkat kerasnya lebih kompleks dibandingkan six steps. Meskipun kompleksitas dan biaya komputernya lebih tinggi, sine wave BLDC banyak digunakan pada aplikasi yang menuntut presisi, kenyamanan, dan kualitas gerak seperti kendaraan listrik, robotika presisi, dan sistem otomasi industri. Kemudian, apa sih itu space vector motor BLDC? Yaitu sebuah metode, yaitu dari namanya aja space vector modulation atau space vector control, yang adalah teknik pengendalian lanjutan yang memandang arus dan tegangan tiga pasang motor sebagai satu vektor medan magnet yang berputar di bidang dua dimensi, yaitu alfa dan beta. Nah, alih-alih mengatur tiap fase secara terpisah, pengendali menghitung vektor tegangan resultan yang diinginkan agar medan magnet stator selalu berada pada sudut optimal terhadap medan magnet rotor. Vektor ini kemudian direalisasikan menggunakan kombinasi vektor switching inverter melalui algoritma space vector modulation atau SVM. Nah, sehingga tegangan keluaran inverter menjadi lebih optimal, mendekati sinusoidal dan memanfaatkan tegangan DC bus secara maksimal. Nah, pada BLDC metode ini mampu menghasilkan torsi yang lebih halus, ripple yang kecil, dan respon dinamis yang lebih baik dibandingkan six step. Bahkan sering melampaui sine wave konvensional dalam hal efisiensi dan utilisasi tegangan. Namun, karena membutuhkan transformasi matematika Clearpath yang rumit, dan estimasi posisi rotor yang presisi serta komputasi yang real time yang cepat banget, jadinya metode space vector ini diterapkan hanya di microcontroller dan atau DSP performa tinggi, terutama pada aplikasi otomasi industri dan kendaraan listrik serta sistem kendali motor. Oke, pada hari ini kita akan mencobanya. Pertama, kita klik new project seperti di situ. Terus kemudian untuk boardnya kita memakai F103J8T6 untuk STM32 dengan boardnya Arduino Uno. Nah, terus untuk promnya seperti yang ada di video juga, seperti kita bisa lihat, ntar bisa dicontoh. Lalu kita, dan ini merupakan hasil codingannya, kemudian langsung kita build untuk debug dan run. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita untuk memprogram dari ini platform IO. Seperti tadi kita sudah memilih board, terus
kita sudah bikin ininya apa, prompt chatnya, dan hasilnya seperti itu. Nah, hasilnya seperti itu juga pada terminal sesuai pada PPT yang diberikan oleh Pak Rofik. Kemudian klik di main CPP di src, dan di situ terlihat bahwa STM32-nya menyala dan power supply-nya sesuai, yaitu 24 volt. Terima kasih. Oke, pada praktikum motor BLDC dengan six step, pada kali ini dengan menyambungkan ke tiga fasa, yaitu U, V, dan W. Namun pada praktikum kali ini kita hanya U dan V saja. Nah, untuk parameternya itu PWM dan startup speednya harus seimbang agar motor bisa berjalan dengan lancar. Kalau tidak, maka yang terjadi maka motor akan kesulitan untuk berjalan. Dan di situ dilihat merupakan hasil grafik dari praktikum yang kami jalankan. Baik, di sini merupakan percobaan SPWM dengan ada dua pengaturan, yaitu frekuensi dan amplitudo. Dan frekuensi untuk mengatur kecepatan motor, dan saat frekuensinya itu diubah, motor akan berputar semakin cepat tergantung frekuensi yang kita naikkan. Sedangkan untuk amplitudonya, ketika kita besarkan, dianggaplah seperti ini, maka torsinya itu akan bergetar dan getarannya tuh semakin besar gitu. Oke, untuk percobaan terakhir yaitu SVPWM. Di sini ada pertambahan untuk dua variabel lagi yang bisa diubah, yaitu VD dan VQ. Dimana untuk VD ini supaya agar rotornya bisa bergerak berlawanan arah jarum jam, dan untuk VQ-nya bisa untuk searah jarum jam. Kalau kita nol, maka rotornya akan itu ya, berhenti atau tidak bergerak. Kalau kita VD-nya kita ubah, maka VD akan berlawanan arah jarum jam. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan untuk VQ, kalau kita itu ubah, maka akan searah jarum jam.